Awal Mei 2022, para astronom dunia yang tergabung dalam proyek kolaborasi Event Horizon Telescope dan European Southern Observatory memperlihatkan gambar pertama lubang hitam berukuran sangat masif di pusat galaksi Bima Sakti. Gambar ini merupakan gambar lubang hitam kedua yang diumumkan setelah para ilmuwan menemukan lubang hitam M87 di galaksi lain pada 2019. Apa yang membuat temuan ini menjadi luar biasa? Berikut laporannya. Bersemayam di antara gugus bintang Scorpio, Ophiuchus, dan Sagittarius di tengah pusat galaksi Bima Sakti kita, inilah lubang hitam supermasif Sagittarius A. Karena tidak memancarkan cahaya, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Dari foto buram ini terlihat cincin cahaya yang melingkari wilayah gelap. Wilayah gelap inilah yang kita kenal sebagai bayangan lubang hitam. Cincin cahaya ini terjadi karena gravitasi lubang hitam yang luar biasa besar menarik materi gas dan debu di sekitarnya. Gesekan antar materi ini kemudian menimbulkan cahaya. Akibatnya, aliran materi bergerak ke pusat Sagittarius A. Untuk kasus lubang hitam itu memang ada suatu radius. Jadi lubang hitam itu bisa dibayangkan ya bentuknya spherical ya, seperti bola begitu. Nah, tapi kerapatannya itu ngumpul di satu titik di pusatnya yang kita sebut sebagai singularitas begitu ya, yang kita juga belum tahu apa yang terjadi di sana. Hukum-hukum fisika belum sampai gitu ya untuk menjelaskan itu gitu ya. Tapi orang membayangkannya itu massa yang dikatakan tersedot tadi itu terkumpul di satu titik gitu ya. Jadi ada massa yang besar tetapi di satu tempat yang sangat kecil sekali gitu, boleh dibilang seperti itu. Nah, tadi saya katakan ada radius di mana ketika suatu benda sudah memasuki radius itu dia tidak bisa keluar lagi gitu ya. Nah, bahkan cahaya pun itu tidak bisa begitu. Makanya di dalam radius itu informasi itu sudah hilang gitu, tersembunyi kemana nggak tahu gitu. Karena hukum-hukum fisika belum bisa begitu ya menjelaskan apa yang terjadi di dalam situ begitu ya, belum sampai sepenuhnya memahami itu. Yang kita tahu dengan cukup baik adalah perilaku ketika berada di sekitar si lubang hitam itu. Kiki Firdayanti menambahkan, salah satu teori menyebutkan bahwa lubang hitam terjadi akibat adanya proses evolusi bintang. Bintang dengan massa besar yang telah habis bahan bakarnya akan berubah menjadi lubang hitam. Sedangkan lubang hitam supermasif hingga kini diyakini merupakan hasil gabungan atau tabrakan dari beberapa lubang hitam. Pengamatan para ahli astronomi menemukan bahwa lubang hitam Sagittarius A masuk dalam kategori lubang hitam supermasif dengan massa bintang mencapai 4,3 juta kali massa matahari. Artinya, Sagittarius A memiliki gravitasi yang sangat besar. Jika jarak antara bumi dan Sagittarius A 27.000 tahun cahaya, apakah gravitasi Sagittarius A dapat menarik bumi hingga hancur? Enggak sih, karena kita berada di lengan galaksi dan itu jauh banget. Semakin jauh kita dari si pusat galaksi, dari si lubang hitam yang ada di pusat, maka gravitasinya itu masih menjaga kita untuk memang mengitari si pusat galaksi, tapi dia tidak tertarik kayak misalnya berada sangat-sangat dekat. Sangat dekat itu jaraknya benar-benar dekat yang membuat dia bisa ketarik kemudian masuk ke dalam si lubang hitam itu sendiri. Nah, itu kelihatan pengaruhnya itu sangat terlihat ketika benda-benda yang ada di dekat lubang hitam itu bergerak. Maka pergerakannya itu berbeda dari gerakan dia yang seharusnya. Jadi orbit yang seharusnya mungkin lingkaran atau elips itu akan terganggu oleh keberadaan lubang hitam karena gravitasinya yang sangat kuat membuat dia gerakannya itu berbeda memang. Kecepatannya juga bertambah. Kemudian kalau semakin dekat dengan lubang hitam, gerakannya itu bukan lagi. Jadi gini, ada jarak aman di mana benda-benda yang ada di sekitar lubang hitam itu bisa tetap berada dalam orbit lingkaran. Selain temuan objek yang istimewa, proses pengamatannya juga tak kalah istimewa. Memotret lubang hitam supermasif tidaklah mudah. Foto lubang hitam Sagittarius A merupakan proyek kolaborasi yang melibatkan 300 peneliti dari 80 institusi di seluruh dunia. Proyek ini menggunakan 11 teleskop radio di berbagai belahan bumi.
termasuk sebuah teleskop di Antartika. Sejak penelitian dimulai pada 2018, data yang dikumpulkan mencapai 6.000 terabita. Seorang astrofisikawan asal Indonesia, Pierre Christian, terlibat dalam proyek ini. Pengajar fisika pada Universitas Fairfield, Connecticut, Amerika Serikat ini tergabung dalam tim perbandingan data dan teori. Pierre menjelaskan teknik pengamatan yang digunakan timnya. Misalnya aku punya teleskop ya. Teleskopnya segede gini gitu ya. Kan aku bisa lihat apalah gitu. Nah, kalau aku punya teleskop yang lebih gede lagi, kan aku bisa lihat barang yang lebih kecil atau lebih jauh. Setuju ya? Nah, jadinya resolusi teleskop itu tergantung berapa besar itu teleskopnya. Nah, tapi begini masalahnya, kalau kamu hitung misalnya ya, Mas Danang hitung butuh teleskop sebesar apa buat bisa ambil gambar ini. Kalau dihitung ternyata kamu butuh teleskop sebesar bumi. Ya nggak mungkin kan ya. Kita lihat keluar nggak ada teleskop gitu. Tapi untungnya ada sebuah strategi di mana signal atau data dari satu teleskop bisa digabungkan dengan signal atau data dari teleskop lain. Kalau digabungkan datanya dua gini, itu semata-mata kalau kita punya kita bisa mempunyai resolusi seperti kita punya teleskop yang besarnya sebesar jarak dari teleskop pertama sama teleskop kedua. Jadi teleskopnya misalnya besarnya cuma segini aja ya. Yang satunya juga besarnya cuma segini. Tapi jaraknya segini, jaraknya lebih besar ya. Kalau kita bisa gabungkan dua data ini, kita bisa mensimulasikan teleskop seakan-akan kita punya teleskop yang besarnya itu jaraknya ini. Ini yang disebut interferometer. To make even better images. Potret lubang hitam merupakan informasi penting untuk memahami perilaku gas di sekitar lubang hitam dan sifat gravitasi pada lingkungan ekstrim. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.